وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. Bener kan jadi? Bener kan ya? Bener kan ini? وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم Ulaika humul khasirun. 38 ditulis di kolom komentar 38. Qul lilladzina kafaru in iyatahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. 3940. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Terakhir 40. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat datang di Masjid Muhammad Al-Fatih, Desa Margerjo, Wonolelo, Wonosobo Kota. Berdoa kita kepada Allah, semoga kita istiqomah sampai kelak diwafatkan husnul khatimah, wafat di tanah suci Mekah atau wafat di tanah suci Madinah. Dua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa karim mubarak alaih. Besar harapan kita kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang juga mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Suriah, Jordania, Libanon dan di seluruh belahan dunia manapun. Semoga Allah juga menjadikan kita, anak cucu keturunan-keturunan kita yang dihitung sebagai ikut serta pembuat anak tangga kegemilangan-kegemilangan Islam di masa-masa yang akan datang. Hadirin, kalau video ini dirasa bermanfaat, di pojok kanan bawah ada tombol share, silakan di-share, disebarkan seluas mungkin atau dijadikan status story WA. Karena Nabi pernah bersabda, mandala alal khairi mithlu ajri fa'ilihi, dalam hadis Muslim. Juga Nabi bersabda di hadis riwayat Ahmad, mandala alal khair kafa'ilih. Siapa yang ikut menyebarkan kebaikan, dalaya dulu artinya menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilih, maka beliau akan dapat pahala seperti yang melakukan. Mungkin kita nggak ikut jadi orang yang di depan layar, kita juga nggak ikut jadi orang yang di balik layar, tapi kita semua akan sama dalam pahala karena kita dalla alal khair, menyebarkan setiap kebaikan. Hadirin sekalian, Al-Anfal surahnya surah yang ke-8 ayatnya 34. Tulis di kolom komentar 8.34. Biar nanti yang baru datang di Instagram, di Facebook, biar nanti yang baru datang di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook bisa langsung nyantai, bisa langsung tahu, bisa langsung ngerti, bisa langsung oh lagi bahas ini ya, gitu hadirin. 8.234. 8.234. 8.234. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, Allah tidak mengazab mereka? Wahum yasudduna 'anil masjidil haram. Padahal mereka ini orang-orang yang menghalangi orang untuk datang ke Masjidil Haram. Menghalang-halangi orang datang ke Masjidil Haram tuh apa maksudnya? Dilarang sholat, dilarang beraktivitas beramal shalih, larangan ngaji, menghalang-halangi. Orang-orang kufar waktu itu, mereka di Mekah suka menghalangi kaum muslimin untuk ke Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ah, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Padahal Masjidil Haram itu ya punya Allah, mereka nggak berhak untuk menguasainya. Walaupun sekarang kita tahu ya jemaah, tetap saja ya zaman dulu ada yang merasa menguasainya sampai hatal an pun ya kalau kita bilang hakikatnya punya siapa, semua masjid milik Allah, bukan burger doang ya mas, bukan burger doang milik Allah, semua masjid milik Allah. Tapi kan namanya kita hidup di akhir zaman, kadang kan penguasaan itu ya satu sisi ya sah-sah saja, karena kalau tidak ada yang diamanahi untuk menguasai hal tersebut, atau mungkin bukan menguasai ya, diamanahi untuk mengelola, ya bisa ruwet juga nanti kalau nggak dikelola dengan baik, ruwet juga.
Maka sebenarnya masjid hakikatnya milik Allah, pengelolaannya ada orang yang diamanahi untuk mengelola masjid, termasuk Masjidil Haram. In awliya'uhu illal muttaqun. Gak ada yang menguasai Masjidil Haram kecuali orang yang bertakwa, illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi banyak orang nggak tahu kunci pemakmur masjid, kunci pengurus masjid, kunci yang akan diamanahi Allah untuk mengelola masjid, illal muttaqun. Sebisa mungkin yang ngurus masjid, yang ngelola masjid adalah orang yang bertakwa. Jangan ada ceritanya ngurus masjid tapi bukan orang yang bertakwa. Memang harus orang yang bertakwa. Ngurus masjid itu orang yang bertakwa, hadirin, yang istiqomah, konsisten, teruji. Ya namanya belum mati mah belum teruji jemaah. Kalau udah mati baru sudah teruji insyaallah husnul khatimah. Namanya masih hidup bisa melenceng kadang-kadang, tapi kita perlu dengar nasihatnya Umar bin Khattab. Waktu Umar memimpin, Umar berkhutbah, wahai seluruh kaum muslimin, kalau aku keliru luruskan aku dengan pedangmu. Pemimpin mana hadirin berani bilang begitu hadirin? Umar itu fair. Saya manusia, saya pasti punya potensi kelirunya. Tapi nanti kalau saya keliru, luruskan saya dengan pedangmu. Ini fair Umar bin Khattab. Kita sebagai pemimpin kadang tak tersentuh. Kita sebagai pemimpin kadang tidak terjamah, nggak ada yang berani, ya kan? Manusia. Umar lain hadirin. Saya ada kelirunya, saya sebagai manusia punya kesalahannya, tetap ingatkan saya. Ini poin hadirin, bahwa walaupun kita siapa atau kita anaknya siapa, ingat kata Rasulullah SAW, "Lau Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadah." Bahkan kalau putri kami, kata Rasulullah SAW, kalau putri kami Fatimah anak kami Muhammad SAW saraqat, mencuri, laqata'tu yadah, tetap akan dipotong tangannya. Bukan mentang-mentang anaknya Rasulullah SAW terus terbebas, itu enggak. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar punya unta. Kisah ini terdapat dalam beberapa asar atau riwayat. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Ada kisah, ada cerita tentang untanya anaknya Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab, khalifah nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Singkat cerita, unta anaknya Umar bin Khattab ini diperlakukan istimewa. Ya, tahu sendiri kan, namanya anaknya khalifah, anaknya raja, anaknya presiden, punya privilege. Begitu masuk ladang, jangan, itu unta putra khalifah, untanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Wah, ini untanya Abdullah bin Umar, jangan, biarin dia makan. Walhasil semua begitu, nggak enakan. Ini untanya Abdullah bin Umar, untanya Abdullah bin Umar, untanya Abdullah bin Umar. Kalau untanya makan sembarangan nggak dilarang, karena takut ini putranya khalifah. Hatta suatu ketika Umar melihat dengan mata beliau langsung, ada satu unta yang besar sekali, beda dari yang lain. Yang lain untanya standar rata-rata, sekalipun besar nggak sebesar itu. Ini unta kok besar sekali? Ya kalau bahasa kita nih, sapi ekstrim yang bobotnya 1,5 ton, 1,4 ton gitu. Terus akhirnya nanya, ini unta milik siapa? Dijawab waktu itu, ini unta putra Anda wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Oh, ini unta punyanya anak saya? Iya wahai Khalifah.
Kenapa kok dia paling besar, yang lain kok nggak sebesar dia? Dia rata-rata besarnya umum, ini kok besar banget. Terus cerita, wahai khalifah, ini unta milik putra Anda, kalau masuk ke ladang-ladang nggak ada yang berani larang, soalnya anaknya khalifah. Ya makanya beliau ini paling besar. Dipanggil sama Umar, Abdullah. Ya Abdullah, sini. Anaknya dipanggil. Benar ini untamu wahai Abdullah? Ya. Iya wahai ayah, ini unta saya. Jawab Abdullah. Kenapa paling besar? Ya saya nggak tahu wahai ayah. Tapi setahu saya, unta saya kalau masuk ke ladang-ladang miliknya kaum mukminin, kaum muslimin itu nggak pernah ada yang larang. Terus kata Sayyidina Umar bin Khattab, jual untamu ini, hasil penjualannya kasih kaum muslimin, kasih yang ladang-ladangnya pernah dimakan sama untamu ini. Tidak halal, tidak layak nih untamu begini. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab, hadirin, nurut sama bapaknya. Untanya dijual dan nggak diambil serupiah pun, uangnya dibagi-bagikan kepada pemilik ladang yang pernah dimakan sama unta tersebut. Ini Umar bin Khattab saking takutnya memasukkan ke dalam perut ada harta yang kurang ahsan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu kisah-kisah kesatria para pemimpin-pemimpin kita, hadirin. Anaknya salah, anaknya keliru, dan nggak dibela. Kisah Umar bin Abdul Aziz dan anaknya. Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab, cicit. Anak, cucunya menikah sama orang jujur, laki-laki. Namanya kalau tidak keliru Asim ya, menikah dengan seorang perempuan yang ketika Umar lagi belusukan dengar dari campur aja susunya. Kan Umar bin Khattab nggak tahu, Umar dengar. Terus putri ini bilang, yang penjual susu masih muda perempuan bilang, ibu, walaupun Umar bin Khattab nggak tahu, tapi Tuhannya Umar, Allah tahu. Akhirnya Umar tandain rumahnya, malam-malam dibangunin, wahai anak laki-lakiku, wahai para bujang-bujangku, bangun. Ya ayah, ada apa ya? Mau menikah nggak kalian? Ayah, malam-malam gini langsung diajak menikah. Kalian mau nikah nggak? Mau nikah. Ini ada perempuan solihah, saya mau nikah. Saya ayah. Asim menikahlah dengan putri itu yang jujur. Lahir dari beliau berdua cicitnya Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Kisahnya gimana? Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, jadi pemimpin tertinggi. Anaknya ini pernah main lempar-lemparan batu sama masyarakat. Anaknya Umar bin Abdul Aziz lempar batu duluan, lempar, set, nggak kena. Temennya balas, ngelempar batu, kena kepalanya anak Amirul Mukminin, anak presiden nih hadirin. Jeder, bocorlah kepalanya anaknya Umar bin Abdul Aziz. Nangis, kejar, pulang, bilang lapor orang tua. Ayah, aku dilempar batu. Umar bin Abdul Aziz ini kan cicitnya Umar bin Khattab ya, jadi sifatnya itu mirip-mirip. Gak akan telan mentah-mentah kabar dari anaknya. Kalau kita kan beda. Anak kita pulang sekolah, mama aku diginiin sama temenku, langsung percaya. Ini Umar enggak. Termasuk Umar bin Abdul Aziz, gak percaya. Coba panggil temenmu yang lempar batu sama orang tuanya, panggil. Langsung tabayun. Ini anak saya kepalanya bocor. Siapa yang mulai duluan? Temennya yang jawab, anak anda wahai Amirul Mukminin yang melempari saya batu terlebih dahulu. Oh kalau begitu kamu yang mulai. Benar kamu mulai duluan. Dijawab sama anaknya, benar wahai ayah, saya duluan yang melempar batu, maka kamu yang salah. Umar bin Abdul Aziz seorang presiden minta maaf sama rakyatnya. Coba hadirin, pemimpin itu kan paling gengsi minta maaf, betul apa betul? Oh gengsi banget hadirin. Pemimpin ngakui salah tuh gengsi banget hadirin. Pemimpin ditegur bawahan tuh gengsi banget, apalagi jangankan bawahan, orang yang ada di bawahnya, wakilnya mungkin ya, atau sekretarisnya atau benarnya nggak suka pemimpin. Apalagi rakyat jelata, ibaratnya rakyat biasa menegur Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, tapi beliau minta maaf. Allahu Akbar.
Itu Umar bin Abdul Aziz minta maaf, dikasih beberapa harta dan dikasih beberapa sak kurma, hadiah dan permohonan maaf. Itu pemimpin-pemimpin kita dalam Islam, luar biasa. Jadi kembali lagi hadirin, siapa yang jadi pemimpin? Siapa hadirin? Siapa jadi pemimpin? Pantas jadi pemimpin itu siapa? Illal muttaqun. Yang pantas jadi pemimpin itu yang memang orang yang bertakwa. Kita mau dipimpin sama siapa hadirin? Yang gak bertakwa, yang gak sholat. Kita mau dipimpin sama siapa? Anda, saya, kita pantasnya itu dipimpin sama orang bertakwa. Kita semua pantasnya dipimpin sama in awliya'uhu illal muttaqun. Kita pantasnya dipimpin sama bertakwa. Kalau yang memimpin kita bukan bertakwa, kita mau dipimpin sama siapa? Orang yang mabuk, orang yang minum khamr, orang yang selalu berjudi yang mimpin kita, orang yang pernah korupsi lalu dipenjara, terbukti terdakwa, terbukti tersangka, terbukti bersalah, lalu dia menjabat lagi, itu yang disuruh mimpin kita. Jangan hadirin. Pemimpin itu dia yang bisa mimpin sholat, yang suaranya bagus, bacaannya bagus, hafalannya ada, dia yang faham kitabullah. Siapa yang layak jadi imam? 5 kata Nabi. Siapa yang layak jadi imam? Yang pertama, yang faham kitabullah, suaranya baik, suaranya bagus. Yang kedua, hadis Rasulullah. Yang ketiga, siapa yang dulu berhijrah. Yang keempat, siapa yang duluan mu'allaf. Yang kelima, akbaruhum sinnah, yang dituakan. Jadi tua itu nomor sekian, nomor 5 dari syarat imam berdasarkan fikih dari baginda Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. Yang pertama Al-Quran. Syarat yang kedua, kalau bacaannya sama, fa in kana sawa fa bi hadis Rasulillah. Bagaimana hadis Rasulullah, berapa banyak hafalannya, berapa banyak dia mengamalkannya. Kalau sama, fa in kana sawa, siapa yang duluan berhijrah. Fa in kana sawa, siapa yang duluan muallaf. Kalau dia sama, baru yang terakhir akbaruhum sinnah, yang dituakan. Jadi tua tetap hormat, tetap respect harus, tetap ta'zim harus. Bagaimanapun beliau adalah ayahanda kita, kakek kita, beliau ya senior kita. Rasul juga pernah bersabda, al barakatu ma'a kabirikum, barokah itu ditemani para senior. Tapi kalau yang bacaan bagus, Al-Qurannya bagus, harakat makharijul huruf bagus, didahulukan. Itu pemimpin-pemimpin kita hadirin. Jadi memang harus mencari pemimpin itu in awliya'uhu illal muttaqun. Jangan ada yang jadi aulia, pemimpin kalian kecuali orang yang bertakwa. Harus bertakwa. Memang harus bertakwa hadirin. Sekarang kita kecilkan. Berarti ayo yang belum nikah mas dengarkan baik-baik mas. Ayo yang mau nikah. Tahun ini mau nikah kan? Santri-santri STDI, santri-santri mahasiswa S1-nya dengarkan baik-baik. Berarti saat kita menjadi pemimpin, kita harus apa? Bertakwa. Ibu-ibu, mbak yang belum nikah mau nikah. Berarti skop pemimpin besar bertakwa. Pemimpin terkecil siapa nanti di rumah? Suami kita, suami Anda. Berarti milih suami harus bertakwa atau asal-asalan? Pilih bertakwa. Kemarin saya sampaikan kan, kalau sekali berbohong, jangan lanjut. Kalau ketahuan ada yang aneh gelagat, jangan lanjut. Kalau ada sesuatu yang pelanggaran syariat, jangan lanjut. Pastikan pilih yang bertakwa. Kalau Anda bisa toleransi hal-hal yang sifatnya mungkin itu bisa ditoleransi dan seterusnya. Tapi kalau udah sampai pelanggaran syariat, jangan, nanti PR. Jangan buat PR di dalam rumah tangga. Rumah tangga sudah dengan begitu banyaknya tanggung jawab. Rumah tangga sudah dengan banyaknya begitu tanggung jawab. Jangan buat PR. Jangankan yang gak bertakwa. Orang bertakwa, menikah sama orang bertakwa, kadang-kadang ada ributnya gak? Ada hadirin.
Emang sahabat Nabi kurang solih apa? Ada sahabat Nabi laki-laki solih, sahabat Rasulullah perempuan juga solihah. Mereka orang solih, sahabat Nabi, dosennya Nabi, gurunya Nabi, menikah. Nggak cocok? Ada. Sesama orang solih emang cocok. Kadang-kadang juga nggak cocok. Emang bawaan aja. Kecocokan itu kan hati hadirinnya. Saya sama orang ini cocok, saya sama yang orang ini nggak cocok. Bukannya berarti nggak baik, emang nggak cocok aja, jalan masing-masing aja. Gitu kan hadirin. Tapi memilih laki-laki yang bertakwa adalah keharusan. Laki-laki kalau udah sampai 5 waktu sholatnya ditinggalin, jangan dipilih jadi miswa. Apa miswa? Suami. Mas gimana sholatnya? Sholat apa itu? Wah, blacklist. Mas kamu subuh di mana? Aku nggak biasa bangun subuh, aku biasa bangunnya jam 9. Kenapa nanya-nanya? Wah, repot hadirin. Anda ntar kalau punya suami kayak gitu, males-malesan, repot subuh nggak bangun, repot hadirin. Mau apa? Kesiangan setahun beberapa kali kesiangan, kecapean, wajar. Jet lag, mungkin Anda suaminya habis dari luar negeri, wajar. Tapi kalau tiap hari kesiangan, apa nggak mumet jadi pasangan? Punya suami kesiangan mulu, ya kan? Kan kita juga harus punya pertimbangan. Pemimpin kita harus orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan kita itu nggak ngerti poin ini. Blind spot kita tuh di sini. Nah, Allah kasih tahu, kamu blind spotnya di sini ya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi kamu tuh kebanyakan jadi blind spot. Kamu nggak ngelakuin itu, kamu nggak milih yang bertakwa, kamu nggak milih laki-laki bertakwa, kamu nggak milih pemimpin bertakwa, kamu nggak milih pihak bertakwa jadi manajer areamu. Hadirin, jangan cuma dilihat dari skill, lihat gimana takut nggak dia sama Allah. Punya manajer area, tapi sama Allah nggak takut, dia punya potensi akan berbuat licik di perusahaan Anda. Anda punya cabang, di masing-masing cabang Anda taruh manajer area. Pastikan dia sholat, pastikan dia jujur. Sekali dia ninggalin sholat, cukupkan. Bahaya. Kalau Allah berani dia tinggalkan, apalagi Anda cuma owner, apalagi Anda cuma pemilik perusahaan, apalagi Anda direktur yang paling tinggi. Ini manajer area kalau berani ninggalin sholat, Allah berani dia tinggalkan, skip. Ketahuan dia nggak sholat, CCTV menunjukkan dia nggak sholat, skip. Kalau Allah berani dia tinggalkan, apalagi Anda cuma owner hadirin. Allah aja berani dia tinggalin, apalagi cuma owner. Allah aja berani dia belakangi, apalagi cuma Anda. Kalau punya manajer area yang begitu, punya karyawan yang begitu, punya staff yang begitu, punya anak-anak yang berani ninggalin sholat, pertimbangkan untuk dicukupkan. Tapi dia profesional Ustadz, tapi dia gini. Kita respect sama profesionalismenya, kita respect sama keahlian dia di bidang itu, tapi nol kalau nggak sholat. Nol hadirin. Skillful tapi toxic. Sama mungkin skillnya 7 tapi akhlaknya baik, pilih mana? Skill 10 of 10 but toxic, nggak sholat, ninggalin Allah dan seterusnya. Atau skill 7 of 10 tapi dia akhlaknya baik, pilih mana? Akhlaknya baik karena skill bisa di upgrade. Tapi kalau dia ninggalin sholat, toxic, dia akan berbuat kerusakan dan toksiknya menular. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman para owner, teman-teman yang diamanahi oleh sesuatu, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada 1-2 karyawan yang toksik, skip. Jangan banyak drama, skip. Apakah itu memutus rezekinya orang? Tidak. Rezeki Allah yang jamin, kita hanya wasilah. Tapi kalau dia berbuat yang aneh-aneh di perusahaan kita, di tempat kita, dan ini wilayah-wilayah Anda punya kekuasaan di sana, punya wewenang di sana, cukupkan. Gak usah banyak drama. Lanjut.
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakan azab disebabkan kekafiranmu. Nih cara orang-orang kufar beribadah dengan cara siul dan tepuk tangan. 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang di jalan Allah. Nih hadirin ya, didengarkan baik-baik. Jangan kalah ya. Mohon maaf, jangan kalah sama orang kufur. Mereka hartanya buat apa? Dengarkan. Allah kasih tahu harta orang-orang kafir itu buat apa? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kufur mereka berani loh. Yunfiquna amwalahum, mereka tuh berani jor-joran mengeluarkan harta mereka untuk apa? Untuk apa hadirin? Liyasuddu an sabilillah, dalam rangka menghalang-halangi orang dari jalan siapa? Jalan Allah. Bayangin hadirin, mereka tuh menghalang-halangi orang dari jalan Allah, berani keluar uang. Berani keluar uang untuk buat perhelatan yang melalaikan, berani keluar uang untuk perhelatan yang sifatnya maksiat, ada kemusyrikan di dalamnya, unsur kekufuran di dalamnya, unsur melupakan Allah di dalamnya ada sesuatu yang sifatnya dekat dengan khamr, di dalam sesuatu yang mereka berani keluarin uang jor-joran. Mereka merem beli lighting yang luar biasa, beli sound system yang harga miliaran, beli setup panggung yang mempesona. Mereka merem. Uangnya mereka jor-joran, jor-joran, beli kamera mas, beli mas itu, beli sound system, beli. Untuk apa? Liyasuddu asabilillah, untuk membuat orang terjauhkan dari Rabbnya Allah. Mereka berani. Kenapa kita gak berani? Mereka berani beli kamera terbaik, kamera termahal, kamera teroke. Mereka siapkan setup lighting yang the best. Mereka berani untuk hire ini, hire itu. Mereka berani untuk siapkan sound system dengan kapasitas yang suaranya keren, the best, luar biasa. Kenapa dakwah gak berani? Kenapa untuk Allah kita yang mau berjuang, kita yang mau fisabilillah nggak berani melakukan hal yang sama? Why? Sedangkan mereka aja Allah sifati mereka innal ladzina kafaru, dan adalah orang-orang yang kafir, yunfikuna amwalahum, mereka tuh berani keluar amwal, harta mereka, liyasuddu, untuk menghalang-halangi an sabilillah, dari mengingat Allah. Kenapa yang justru mau ngajak kembali ke Allah malah nggak berani? Sound system bagus dengan sound system prepet-prepet, nggak jelas. Enak mana menurut antum? Yang bagus apa yang prepet? Yang bagus. Hadirin tahu nggak? Orang di Masjidil Haram kadang-kadang sambil sholat nggak ngerti artinya, tahu-tahu bisa nangis. Hadirin kira kenapa itu bisa nangis? Salah satu faktornya suaranya, sound systemnya. Kabel Masjidil Haram aja 1 meternya bisa yang berapa juta sendiri tuh kabelnya hadirin. Ada informasi, tapi ini informasinya informasi slang gitu ya, informasi secara umum. 1 meternya kabel Masjidil Haram tuh sekitar 5 juta per meter. Kabel doang tuh hadirin. Makanya suaranya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagus banget kan? Nyentuh di hati nggak orang sholat di Masjidil Haram? Mudah-mudahan semua berangkat untuk segera ke Masjidil Haram, amin ya rabbal alamin.
nyampe ke hati hadirin. Kenapa? Soundnya, bayangin Masjidil Haram segede itu, soundnya sound masjid, maaf ibaratnya. Wah, soundnya sound musola kita misalkan, waduh, nggak masuk hadirin. Sound itu efek, sound itu suara sangat ngefek ke hati. Manusia tuh nggak ngelihat dulu hadirin. Kadang kan kita sholatnya di gedung baru, imamnya nggak kelihatan. Tapi yang paling pertama masuk itu kan sam'a wal basara, baru yang ketiga apa? Sam'a, telinga, wal basara, mata. Yang ketiga apa? Fuada. Yang pertama kali masuk lewat mana? Sam'a. Apa sam'a? Telinga. Wal basar, basar apa basar? Penglihatan mata. Wal fuada, baru masuk ke hati. Jadi telinga itu kadang bisa nembus langsung hati. Telinga langsung tembus ke hati tanpa melihat. Hadirin memang pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung? Pernah. Tapi mendengar kan? Mendengar ceramah, mendengar kitab Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adab Islamiyah, Rasul itu sifatnya begini. Nyampe di hati nggak? Nyampe. Padahal dengar kan? Iya kan? Belum ngelihat kan? Itulah telinga hadirin. Sound siapkan yang baik. Jangan kalah sama sound konser. Sound konser aja besar, gede, bagus, keren. Sound pengajian yang prepet, jangan hadirin. Halah wes lah paling ngono kuwi wae. Jangan ngono kuwi wae. Beli yang mahal, yang bagus. Ada harga, ada kualitas. Itu nggak bohong hadirin, nggak bohong untuk semua hal. Untuk semua hal. Buah yang sekilo 10.000 sama buah yang sekilo 30.000 kualitasnya sama beda? Pasti beda. Rumah 1 meter persegi 3 juta sama rumah yang 1 meter persegi 7 juta kualitasnya sama atau beda? Beda. Harga tuh nggak bohong hadirin. Untuk Allah masa kita pilih yang jelek? Jangan dong. Untuk Allah ayo kita berdoa, pilih yang bagus, pilih yang ikhtiar yang baik. Begitu hadirin. Memberi yang terbaik sesuai kemampuan. Sekali lagi, sesuai apa? Kemampuan. Begitu hadirin. Lanjut. Next. Innal ladzina kafaru ya. Udah ini ya tadi ya. Fasayunfiqunahu thumma takunu alaihim hasrata thumma yublaghun. Mereka akan terus ngeluarin harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Ujung-ujungnya mereka akan ketemu lagi di neraka jahannam. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dan golongan yang baik. Siapa yang mau ngeluarin harta di jalan Allah, siapa yang enggak mau ngeluarin harta di jalan Allah. Dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu ditumpukkannya ke semuanya dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Lanjut 38, next. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, iyatahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka berhenti dari kekufurannya, mereka beriman kepada Allah, mereka bertobat, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi hadirin, tenang. Kita banyak keliru, banyak dosa, mah tenang, diampuni dosanya walau yang telah berlalu. Islam menghapus dosa di masa lalu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama amilta annal islam yahdimu ma kana qablahu. Ketahuilah dengan masuk Islamnya para sahabat yang sebelumnya kufur lalu sekarang masuk Islam, dia menghapus dosa yang telah berlalu. Apalagi mu'alaf masih bersih itu hadirin. Doanya makbul, ya kan? Masih bersih itu beliau mu'alaf hadirin.
Dan innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadaha bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah siangnya membuka tangannya. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima tobat yang mohon ampun di waktu siang, dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk mengampuni yang bertobat di waktu malam. Artinya maksudnya 24 jam Allah membuka pintu taubat. Siang malam tuh dibuka pintu taubat. Aduh, tapi saya ini perilaku saya nggak menarik Ustadz. Dulu nggak apa-apa, tenang aja. Semua itu punya potensi masuk surga, walaupun kadang manusia sering memandang hina. Hadis Bukhari, ingat nggak kejadian di hadis Bukhari? Cerita pelacur di hadis Sahih Bukhari. Seorang wanita menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang, setiap malam berzina, setiap malam gonta-ganti pasangan, dan dia menjalani cukup lama pekerjaan yang demikian. Tapi hatinya tuh berkata, saya mau kembali ke Allah, saya mau tobat. Memang saya adalah perempuan yang dianggap hina, pekerjaan saya pun juga dianggap hina, dan ini dan itu. Saya telah melakukan dosa yang sangat besar, tapi saya mau kembali ke Allah. Lalu perempuan ini bertobat. Tobatnya 4. 1, dia tinggalkan perbuatan itu, artinya dia nggak bekerja demikian lagi. 2, dia sangat menyesali perbuatannya. 3, dia berjanji nggak akan mengulangi perbuatannya. 4, dan dia bersegera mengisi hari-hari dengan amal soleh setelah tobatnya. Termasuk dalam hadis Bukhari, satu ketika perempuan ini mendapati ada anjing kehausan. Dia ambillah lewat terompah. Dia lepaslah terompahnya. Dia ambilkan air dengan terompahnya. Dia beri minum si anjing tersebut. Setelah amal soleh kejadian itu, tidak lama perempuan ini meninggal dunia. Lalu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih riwayat Bukhari ini. Perempuan itu Allah terima taubatnya dan dia bersegera dalam amal solihnya, termasuk memberi minum kepada anjing yang kehausan, dan perempuan itu masuk surga, kata Allah. Allahu Akbar. Dan penutup hadisnya, perempuan itu masuk surga. Allahu Akbar. Hadirin, lantas para muhadditsin, ahli hadis itu mengkaji hadis tersebut. Apa yang membuat perempuan tersebut masuk surga? Salah satunya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dia adalah orang yang taubatnya Allah terima, dan dia adalah orang yang setelah taubat meninggalkan perbuatan itu, janji tidak ulangi dan menjauhkan diri. Dia termasuk orang yang sari'u, bersegera. Saya udah taubat, sekarang ada amal soleh apa? Saya segera. Waktunya berkurban, dia berusaha untuk berkurban semampunya. Waktunya nolong orang, dia berusaha nolong orang. Waktunya ada anjing yang kehausan, dia tolong anjing yang kehausan. Ada orang minta tolong, dia bantu. Pokoknya dia bersegera, orang yang termasuk bersegera. Karena itulah beliau masuk surga. Allahu Akbar. Hadirin, sekelam apapun masa lalu kita, setidak enak apapun masa lalu kita, tetap kita punya kesempatan untuk taubat. Bertobat, tutup lembar yang lama, buka lembaran yang baru. Jangan pedulikan apa kata manusia. Kata-kata manusia itu tidak menjamin apakah kita akan menjadi penghuni surga atau neraka. Kata-kata manusia yang menjatuhkan abaikan, yang mengecilkan, mengkerdilkan abaikan. Kita hamba kesayangannya Allah, tetap diterima kalau tobat nasuha. Dan orang kalau sudah tobat jangan balik lagi. Udah tobat tapi balik lagi. Tobat dari narkoba lagi. Tobat dari minum khamr lagi. Katanya tobat dari berzina lagi. Tobat dari perselingkuhan, selingkuh lagi. Tobat dari riba, ternyata riba lagi. Jangan. Bertobat udah tutup. Dulu.
Sekarang. Siapapun hadirin, gak boleh merasa dosanya gak diampuni. Kita diampuni tenang hadirin. Tapi dosa saya banyak Ustadz. Allah ampunannya lebih banyak. Ya kan? Dosa saya banyak Ustadz, Allah ampunannya lebih banyak. Jangan karena kita tilik haji, nengokin orang yang mau berangkat haji, dengerin tausiah, ustadznya menyampaikan hajjul mabrur laisa lahul jazaa'il jannah. Haji itu tidak ada balasan kecuali surga. Lalu kita merasa, wah, yang masuk surga yang haji saja. Tidak. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kita yang lagi terbatas hartanya, sabar pun insya Allah surga. Kita yang terbatas hartanya, lalu kita berkhidmat dengan pasangan, itu pun juga surga. Laki-laki kerja mencari nafkah, panas kepanasan, hujan kehujanan, itu pun juga surga. Perempuan membantu suaminya, alhamdulillah bisa punya skill menjahit, merajut, atau skill jualan online. Niat semuanya bukan untuk mencari nafkah, tapi untuk membersamai ekonomi keluarga, itu pun juga surga. Macet-macetan di KRL karena pulang kerja atau berangkat kerja, itu pun juga surga. Berusaha menghindari yang haram, menghindari riba, menjauhi dari yang haram-haram, menjauh dari apa yang Allah larang, itu pun juga surga. Jadi jangan dipikir yang masuk surga itu yang haji saja, yang sudah haji saja. Tidak, semua kita pun insya Allah surga. Semua punya jalur surganya. Bakti sama suami, taat sama suami, surga. Kata Rasulullah, kamu hati-hati ya, kamu harus pintar-pintar ngelihat posisimu di mata suamimu. Kenapa ya Rasulullah? Karena suamimu itu jannatuki au naruki, surgamu atau nerakamu. Jadi perempuan taat sama suami juga surga. Suami meneladani, mengayomi, menjadi qawam itu 4. Masih ingat 4-nya apa? Pemimpin, penanggung jawab, pemberi nafkah, pendidik. Berarti suami jadi qawam juga surga. Kita semua tuh hamba sayang. Kita semua tuh hamba kesayangannya Allah. Allah juga maunya mulangin kita ke surga. Lawang kita dulu aslinya dari mana? Kita dulu aslinya dari surga. Masa mau pulang ke neraka? Ya Allah pasti gak mau. Maunya pulang ke surga. Makanya yang tenang. Ustadz saya belum haji gak ada uang. Yang tenang, insya Allah belum haji juga surga. Ya kan? Belum punya uang sabar. Emang sabar itu pahalanya gimana? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Berarti surga hadirin. Lah kenikmatan tanpa batas itu apa hadirin? Surga. Jadi haji ya surga, sabar ya surga, taat suami ya surga, cari nafkah ya surga. Dulu pernah nyeleneh, buat aneh-aneh, ya mungkin ada yang pernah zina, narkoba, minum khamr, nggak sholat, sampai bahkan puncaknya dosa yaitu syirik. Kalau tobat nasuha insya Allah surga. Yang tenang. Ya Allah, masukkan semua hadirin di Masjid Maaf, di seluruh dunia kaum muslimin, di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan di status story WA. Ya Allah, masukkan kami semua besok kumpul lagi di dalam surga. Mau kumpul lagi dalam surga ya Allah. Nah sekarang tinggal tidak cukup dengan amin. Sekarang kita siap. Ngaji ya siap-siap. Baca Quran siap-siap. Murojaah itu ya siap-siap. Mutolaah itu ya siap-siap. Kita mau masuk surga, siap-siap. Mobil kita tinggal, motor kita tinggal, rumah kita tinggal, kontrakan kita tinggal, kerjaan kita tinggal. Jamaah tuh jangan kepikiran, nanti anak saya gimana Ustaz, anak saya masih kecil. Tenang tuh jamaah, Allah yang jamin. Pekerjaan
Itu siapa pekerjaan saya? Enggak ada pekerjaan. Jangankan pekerjaan, Anda belum meninggal yang mau gantiin pekerjaan Anda aja banyak. Tapi saya pemimpin, saya punya kuasa. Hadirin, banyak nggak yang mau gantiin kekuasaan kita? Banyak. Lawang kita yang belum meninggal aja disikut sana, sikut sini, di sliding sana, sliding sini. Orang mau gantiin kita sebagai pejabat. Apalagi kalau kita udah nggak ada, tinggal kita sama amal-amal kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, 3 yang mengiringmu besok mati. 1 hartamu, 2 keluargamu, 3 amalmu. Tapi kata Nabi, 2-nya yarji', 2-nya kembali. Apa yang kembali ya Rasulullah? Maluhu wa ahluhu yarji', hartanya dan keluarganya kembali. Satu yang menemani kamu sampai kiamat siapa? Amalmu menemanimu sampai kiamat. Jadi kendaraan kita ya dipakai waris, rumah kita ya dipakai ahli waris. Hadirin, ini rumah-rumah yang sekarang Anda huni, kalau di track record dari dulu yang Anda beli, itu punya siapa sebelumnya? Rumah-rumah yang Anda beli itu sebelumnya punya siapa itu sebelumnya? Punya orang sebelumnya, dijual sama anaknya, terus dibeli sama Anda, ya kan? Emang dulu mereka nggak punya kehidupan sama seperti kita hari ini hidup. Mereka punya kehidupan, mereka punya keluarga, mereka punya kerjaan, mereka punya hobi, mereka punya teman. Sekarang mereka di dalam tanah. Emang kita besok nggak di dalam tanah? Dalam tanah hadirin, kita punya hobi, kita punya pekerjaan, kita punya profesi, kita punya kediaman, kita punya istri, kita punya anak. Besok kita di dalam tanah. Udah siap-siap aja udah. Hidup mah siap-siap aja. Kerja, ya Allah siap-siap. Cari nafkah, ya Allah siap-siap. Buka toko, ya Allah nih saya lagi siap-siap. Begitu aja udah. Siap. Katakanlah kepada orang-orang kafir, Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Abu Sufyan itu dulunya kufur, tapi kemudian masuk Islam. Masuk Islam setelah pembuktian. Orang tuh karakternya 3. Masuk Islam memang karena iman. 2, masuk Islam setelah pembuktian. 3, membangkang, memang durhaka, orang yang memang apa ya bahasanya itu, memang orang ini memang nggak mau iman gitu. Yang masuk Islam karena iman langsung automatically Abu Bakar. Yang masuk Islam setelah pembuktian Abu Sufyan. Yang nggak mau masuk Islam Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi ada 3 Abu. Mau jadi Abu Bakar, Abu Sufyan, atau Abu Jahal. Mau jadi mana? Milih mau jadi yang mana mas kira-kira? Abu Bakar, Abu Sufyan. Abu Bakar masuk Islam memang karena iman. Abu Sufyan masuk Islam setelah pembuktian. Jadi kan setelah ditaklukkan baru masuk Islam kan Abu Sufyan kan? Setelah ditaklukkan, dibuktikan, ditaklukkan itu Fathul Mekah, baru Abu Sufyan masuk Islam. Atau Abu Jahal, milih mana? Abu Bakar, Abu Sufyan, atau Abu Jahal? Ya kalau bisa kita jadi Abu Bakar. Nggak usah nunggu pembuktian dulu, nggak usah nunggu dikalahkan dulu kan. Abu Sufyan dikalahkan dulu kan, dikalahkan dulu, baru masuk Islam. Jangan nunggu, bagus, tapi Abu Sufyan tetap hormat, beliau sahabat Rasul jamaah, tetap kita menghormati beliau, Sayyidina Abu Sufyan. Tapi maksudnya jangan nunggu dikalahkan dulu, usaha bangkrut baru hijrah, ya kan? Rumah tangga porak-poranda baru hijrah. Ada urusan utang piutang, delemsep, usahanya bener-bener bangkrut, krut, baru berhijrah. Jangan, nggak usah nunggu bangkrut baru hijrah. Kalau bisa nggak usah bangkrut udah hijrah. Alhamdulillah punya rezeki, kaya raya, bersedekah, gitu hadirin. Belum kaya pun suka sedekah. Jangan nunggu dikalahkan dulu baru berislam. Kan katakan kepada orang-orang kafir, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, waktu Abu Sufyan belum masuk Islam, jika kalian berhenti dari kekafiran, niscaya Allah ampuni dosa kalian. Tuh kan, Abu Sufyan ini padahal dulu musuhi Islam banget, benci pol sama Rasulullah, benci sekali sama Nabi. Abu Sufyan benci banget, tapi itulah
Allah. Allah maha membolak-balikan hati. Paman Nabi yang bela Nabi, nggak benci Nabi, nolong Nabi, malah tidak masuk. Kan logikanya gimana tadi kan? Yang benci kan harusnya nggak masuk Islam ya toh. Abu Thalib bapaknya Ali yang suka sama Nabi, support dakwah Nabi, Nabi butuh sesuatu dibantu. Harusnya kan Abu Thalib masuk Islam, tapi hidayah punya siapa? Allah. Hidayah punya Allah. Makanya hadirin, kita jangan underestimate, siapa tahu orang itu tobat sebelum wafat. Kalau kamu bertobat, Allah ampuni dosa-dosamu. Kalau kamu kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah yang Allah beri kepada orang terdahulu, yaitu dibinasakan. Kalau bisa dibina, dibina. Kalau nggak bisa dibina, binasakan. Allah begitu kan? Ini orang kalau bisa nurut sama Rasulullah, dibina. Kalau dibina, diampuni dosa. Kalau nggak bisa dibina sama Allah, diapain? Binasakan. Loh ini kan Allah tuh mengultimatum loh di ayat ini. Coba dibaca lagi. Ini ultimatum dari Allah ayat 38. Iya tahu yukfar lahum ma qad salaf. Kamu berhenti ya. Jangan musuhi Nabi, jangan perangi Nabi, jangan buat kufur. Kalau kamu benar-benar berhenti, yukfar lahum, Allah ampunkan kamu. Maka qad salaf, semua dosamu yang dulu kamu perangi Nabi, Allah ampuni. Kalau bisa dibina, dibina. Tapi kalau nggak bisa dibina, dengarkan nih ultimatum dari Allah Rabbul Alamin. Wa iya'udu, hati-hati. Kalau sampai kamu ngulangin lagi, ini ultimatum atau bukan? Ya, ultimatum. Wa iya'udu, ultimatum untuk orang yang sering ngulang keburukan. Ini ultimatum untuk orang yang sering mengulangi keburukan. Udah tahu keliru, udah tahu salah, mengakui, lalu ulangi lagi. Wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Hati-hati. Wa iya'udu, kalau sampai kamu ulangi lagi, kalau sampai kamu benar perangi lagi kepada Nabi, kamu benci lagi sama Nabi, kamu buat makar lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad madat sunnatul awwalin. Hati-hati. Berlaku apa yang terjadi sama kaum terdahulu. Kaum terdahulu diazab, maka azab itu pun akan datang kepada kalian. Wa iya'udu, kalau sampai kalian berani memusuhi Nabi lagi. Wa iya'udu, kalau sampai kamu mengulangi perbuatan kejimu lagi. Ini ultimatum dari Allah. Maka kalau tobat, yughfar lahum, diampuni dosanya. Maka salaf, apapun di masa lalu, diampuni semuanya. Tapi kalau wa iya'udu, diulang lagi, hati-hati. Wal'iyadu billahi min dzalik. Terakhir, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekufuran, maka sungguhnya Allah maha melihat lagi apa yang mereka kerjakan. Dan jika mereka berpaling, maka Allah mengetahui, dan Allah sebaik-baik pelindung. Dialah sebaik-baik pelindung, dialah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Siapa yang bisa nolong kita? Allah. Yang melindungi kita? Allah. Cuma Allah. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit bermanfaat untuk kita bersama, dijadikan kita hambanya yang istimewa, mulia dunia akhiratnya, diberikan kelapangan, kelancaran rezeki, kemudahan segala hajat dan urusan, dan semoga Allah memberikan kita selaksa ampunan, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Teman-teman di rumah, TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih banyak sudah juga membersamai. Kalau ada yang membersamai, silahkan bisa scan QRIS di sini untuk semua kegiatan Masjid Muhammad Al-Fatih. Bisa scan QRIS sebelah sini, atau bisa langsung kalau ada yang mau ikut andil membangun gedung untuk para penghafal Quran, bisa langsung ke Bank Muamalat 50900196666.
Kami ulang, Bank Muamalat 5090901966, namanya 3 kali atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Juga dibuka, hadirin kalau ada yang mau berkurban sapi ataupun kambing 1/7 sapi 3,5 juta, itu sapi yang sekitar 280 sampai 310 km 310 kilogram. Alhamdulillah sudah terkumpul 10 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Hadirin kalau ada yang mau langsung datang bawa kambing boleh Ustadz, boleh. Kalau kami misalkan mau langsung percayakan, amanahkan, silakan, boleh. Sudah termasuk pelaksanaan, pemotongan, pengkulitan dan semuanya sudah all in. Karena nanti kita serahkan kepada RPH. Biaya pemotongan dan segala macam penggunaan sudah termasuk biaya RPH tersebut. Jadi kita sampai MAF tinggal motong-motongin dagingnya, tinggal dibagikan. Kalau tahun lalu 1000 berapa peks, itu tahun ini mudah-mudahan nanti kita bisa memberi lebih banyak lagi dari yang tahun sebelumnya. More info kemana Ustadz mau ikut? 0812 1025 0812 1025. Begitu hadirin. Sudah buka juga PAUD TK SD, KB TK SD dan S1. PAUD KB TK SD ini untuk laki-laki perempuan, S1 baru khusus laki-laki. Begitu hadirin. More info juga bisa WA ke nomor tadi ya. Dari nomor tadi 0812 1025. Dari nomor yang tadi nanti di-sub lagi ke nomor-nomor terkait supaya lebih mudah untuk terkomunikasikan dengan baik. Barakallahu fikum. Jangan lupa tanggal 16 kita ketemu di Jakarta di OMDC Playground. Kalau teman-teman mungkin berkesempatan, kita silaturahim bersama-sama di Jakarta Selatan 16 September, 16 Mei ini tanggal 16 insyaallah. Barakallahu fikum. Yang mau haji, mabrur hajinya. Teman-teman di TikTok atau Instagram juga insyaallah yang belum haji tahun ini, tahun depan segera haji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Izin juga mengkonfirmasi bahwa nomor yang lama itu sudah dipakai oleh tim media 085174456070. Nomor itu sudah dipakai tim media. Jadi jamaah bila berkenan langsung ke nomor yang cantik tadi 0812 1025 yang 10 angka tadi ya jamaah. Terpusat semua nomor pusatnya ke nomor itu saja. Nanti nomor itu yang akan lain-lain. Termasuk kalau mau bergabung ke grup channel WhatsApp kami bisa juga ke nomor tadi 0812 1025. Nomor yang lama kemana Ustadz? Itu nomor lama biar dipakai oleh tim media. Begitu hadirin, nomor pusatnya langsung ke nomor yang 1025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.